lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh, berkomentar tentang Impres nomor 1 tahun 2022. Impres adalah instruksi Presiden yang dikeluarkan di tahun 2022 ini yang mengaitkan 7 layanan publik dengan kepesertaan di BPJS. 7 layanan publik tersebut adalah 1. Jual beli tanah, 2. Pengurusan SIM, STNK, dan SKCK, 3. Pendaftaran haji dan umrah, 4. Pengurusan izin usaha, 5. Pengurusan kredit usaha rakyat KUR, 6 adalah para petani yang menerima manfaat dari departemen terkait, lalu nelayan yang menerima manfaat dengan departemen terkait. Jadi ada 7 layanan publik yang nantinya akan dikaitkan dengan kepesertaan BPJS. Artinya bahwa jika masyarakat yang mengurus terkait dengan layanan-layanan tersebut belum menjadi anggota BPJS atau belum membayar iuran BPJS, maka layanan tidak akan diberikan. Kalau kita kategorikan bentuk layanan ini, ada layanan yang berbayar, ada layanan yang tidak berbayar. Terkait dengan layanan berbayar, yaitu ya barangkali jual beli tanah, ya si penjual, si pembeli akan membayar jasa pemerintah yang punya otoritas dalam menetapkan sah tidaknya jual beli tersebut, lalu mengurusi perpanjangan STNK dan SKCK, itu juga layanan berbayar, yang artinya masyarakat mengeluarkan sejumlah uang atas jasa negara yang oleh undang-undang diberi otoritas untuk katakanlah kalau memperpanjang STNK ya terkait dengan STNK, memberi izin mengemudi atau mengeluarkan SKCK. Lalu layanan lainnya katakanlah haji dan umrah, ya masyarakat juga mengeluarkan duit. Nah barangkali layanan yang tidak berbayar, katakanlah pengurusan kredit usaha rakyat atau petani atau nelayan yang menerima manfaat dari kementerian, itu adalah benar-benar negara yang memberi manfaat secara finansial kepada warganya. Jadi ada 2 jenis layanan dari 7 layanan yang dikaitkan dengan BPJS ini. Banyak reaksi yang muncul di masyarakat terkait dengan Impres ini, terkait dengan kebijakan baru ini, dan dari pemantauan yang Bang Kica lihat, sebagian besar merasa bahwa kebijakan ini ya kebijakan yang sungguh sangat aneh pada saat masyarakat menghadapi kesulitan hidup, kesulitan finansial di saat pandemi yang belum juga selesai. Pemerintah malah membebani masyarakatnya dengan kewajiban yang sebenarnya secara posisi itu kan pilihan. Kalau orang ikut di BPJS, maka dia berhak menerima layanan di BPJS. Kalau orang tidak ikut, ya dia tidak berhak mendapatkan layanan. Idealnya seperti itu. Tetapi karena dinyatakan bahwa BPJS ini semacam asuransi gotong royong, di mana semua warga harus membayarnya terlepas dari menggunakan jasa atau tidak, maka diharapkan dengan akumulasi uang yang ada di BPJS tersebut, pelayanan bisa dilakukan dengan baik. Tetapi ada juga para pengamat yang menyatakan mestinya pendekatan terlebih dahulu adalah perbaikan pelayanan di BPJS-nya sendiri, karena kita tahu banyak sekali keluhan dari masyarakat bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sepatutnya, yang sewajarnya dari BPJS ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menolak untuk kenaikan pelayanan publik ini dengan BPJS. Argumentasi mereka ada yang berdasarkan undang-undang, ada yang berdasarkan timing yang kurang tepat. Kita boleh saja
prasangka baik bahwa tujuan dari impres ini adalah untuk meningkatkan iuran BPJS, sehingga dengan akumulasi uang yang ada maka pelayanan bisa lebih prima dilakukan. Itu kalau kita lihat secara prasangka baik gitu. Tetapi di sisi lain kita juga boleh menagih bahwa belum saatnya pemerintah mengaitkan segala layanan publik ini dengan BPJS sebelum layanan yang diberikan BPJS benar-benar memuaskan masyarakat. Benahi dulu sistem bekerjanya BPJS, kombinasinya dengan rumah sakit dan pihak-pihak lain yang terkait. Jadi mari kita tunggu bagaimana kebijakan ini ke depannya, apakah bisa diterima oleh masyarakat banyak atau jangan-jangan ini bisa menjadi kontraproduktif yang akan menimbulkan ketidaknyamanan atau rentetan lain dari ketidaknyamanan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti yang kemarin terjadi soal keputusan Menaker tentang iuran hari tua para buruh kita yang sangat ramai mengundang kontroversial dan akhirnya pemerintah mundur atau akan mengakomodir apa keinginan dari para buruh. Demikian kicau pendek soal pengaitan pelayanan masyarakat atau 7 layanan masyarakat, yang 4 adalah berbayar, yaitu jual beli tanah, kemudian urusan perpanjangan STNK, SIM dan SKCK, dan pendaftaran haji dan umrah. Sementara yang 3 pure layanan yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu kredit usaha rakyat, kemudian manfaat yang diterima oleh petani, dan manfaat yang diterima oleh nelayan. Sebagai catatan, sebenarnya berdasarkan logis menurut Bang Kica, layanan publik yang masyarakat di dalamnya membayar kepada negara itu kan tidak pantas untuk dikait-kaitkan dengan apapun yang lainnya yang akan mengakibatkan keluarnya uang tambahan dari kantong masyarakat. Dan yang paling ideal adalah jika pajak yang dipungut dari masyarakat itu alokasinya benar-benar bisa mengcover kesejahteraan masyarakat. Jadi politik anggaran harus dirubah dari orientasi fisik bangunan menjadi orientasi yang non-fisik, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap bahagia.